Di sesi kali ini sekaligus awalan bagi playlist Akademi 7 ya, yang sekarang lebih fokus kepada programming, web app programming lah. Kita belajar menjadi seorang programming dengan cara yang baik dan benar menurutku, dari case by case ya. Maksudnya dari learning by doing, apa yang kita pelajari terus kita praktekin. Nah, sebentar. Di sini nanti di playlist ini nanti aku akan lebih bahas lebih ke catatan sebagai seorang programmer yang aku alami, yang aku rasakan saat aku belajar secara otodidak bagaimana menjadi seorang web developer. Dan saat ini aku yang masih basic banget. Basic itu masih belajar mengenai HTML dan CSS, belum menginjak ke JavaScript. JavaScript sudah tahu sih, cuma belum sampai dalam, masih basic-basicnya saja. Nah, di Akademi 7 sendiri itu aku buat yang namanya playlist. Mana ini? Sebentar. Nah, cara cepat menjadi web app programming di Akademi 7. Di sini aku bagi ke beberapa part, dan di situ memang rute yang aku alami dan yang aku lalui, gimana caraku belajar menjadi web programming, mulai dengan materi kursus dari W3 School, W3 School ya. Di situ banyak banget bahasa pemrograman yang bisa kalian pelajari. Basic HTML, CSS, JavaScript kalian harus pegang dulu gitu. Yang memang benar-benar bahasa pemrograman itu JavaScript. HTML itu sebenarnya basic. Kalian belajar mengenai hierarki ya. Hierarki, terus bagaimana web itu bekerja, dan kalian nanti di situ tahu yang namanya alur dari coding kita gitu. Jadi mulai dari session, dari yang lain-lain, fundamentalnya di situ untuk web ya, untuk web dulu. Kalau kita berbicara nanti di Android, nanti beda lagi dengan pakai XML cap, tapi basicnya tetap sama, yaitu HTML kalian harus kuasai dulu. Itu yang paling mudah soalnya buat kita belajar awal di situ. Terus kalian kita belajar CSS. Apa itu CSS? Style sheet buat apa yang sudah kita buat pondasinya itu bisa terlihat dengan bagus di web. Oke. Entah itu nanti kalau kalian berhubungan dengan mobile, itu pun juga sama berhubungan dengan CSS. CSS itu sekarang sudah berkembang ya, dari CSS biasa terus sampai yang sekarang itu CSS 3, HTML juga sama. Yang sekarang HTML 5 itu lebih banyak kode baru yang harus kita tahu. Kalau dulu mungkin kalau di HTML 5 ya itu kalian hanya cukup div, tapi sekarang lebih ke spesifik, ada nav, ada tag yang namanya header, terus ada footer, itu ada sendiri-sendiri. Kalau dulu kan dijamak semua div gitu, tapi yang sekarang itu lebih spesifik gitu, jadi lebih enak. Dan di HTML sendiri kalian nanti juga belajar mengenai meta tag, SEO meta tag, SEO yang off page, yang benar-benar off page ya. Di samping on page itu ya kalian nulis artikel dengan baik dengan kaidah SEO. Tapi kalau SEO off page itu kalian harus menguasai yang namanya basic HTML, itu harus kalian punya, karena semua mikrodata itu mikrodata kayak skema org itu tempelnya ya di mikrodata itu yang paling kuat dan paling valid. Bisa kalian pakai dengan JSON LD, tapi dari sepengalamanku loh, itu lebih kuat kalian nanam di HTML-nya. Jadi pakai skema org di per div atau per section dari
HTML-nya itu lebih kuat. Terus di CSS juga sama, kalian nanti kalau sudah nginjak di CSS itu nanti akan banyak belajar mengenai hierarki dan mengenai titik koma yang harus kalian pelajari, lebih kompleks karena itu lebih ke style ya. Tapi di situ setelah kalian nginjak ke CSS, setelah kalian belajar sebelumnya di HTML terus nginjak di CSS, itu kalau kalian nanti berkembang lagi di JavaScript itu kalian lebih enak. Lebih enaknya gimana? Kalian nanti bakal tahu yang namanya function, terus variabel. Karena di CSS 3 sekarang itu sangat kompleks banget, tidak seperti yang dulu gitu. Enaknya nanti lebih memperingkas yang mungkin dulu harusnya kita tambahin JavaScript elemen biar muncul, sekarang enggak pakai JavaScript pun bisa. Walaupun aku juga eksplorasinya masih terbatas sih. Dan di sini nanti kalian baru belajar yang namanya JavaScript. Itu yang lebih ke arah client side ya, lebih ke arah front end-nya dulu. Walaupun JavaScript juga bisa dibuat back end, itu ya itu tadi bisa yang pertama kali ya kita belajar yang namanya alurnya dulu mengenai front end-nya gitu, mengenai logiknya kalian nanti belajar di situ sampai ke tahap OOP. Nanti kalau setelah tahap OOP nanti kalian kalau nginjak ke yang lebih expert lagi, kalian nanti tidak kesulitan. Terus semisal kalian pindah belajar bahasa pemrograman yang lain seperti PHP, terus seperti apa lagi ya, Python, C++, Java, itu kalian tidak sulit gitu. Kalau kalian belum belajar JavaScript ya nanti sulit karena basicnya di situ sih, basic pemahaman alur ya, hierarki kodenya, terus alur flow-nya, terus logikanya gitu. Terus kenapa aku kok langsung menginjak ke Git dan GitHub? Karena semua nanti alur dari semua pembelajaran itu kita simpan saja di Git. Git itu di komputer lokal kita, dan juga salinannya ada di komputer lokal kita, tapi kode utamanya ada di GitHub, di cloud gitu. Itu membantu untuk versioning kita. Jadi misal kita ada perubahan apa di kode kita, itu track semuanya dan kita tahu progresnya sampai kemana. Kenapa ini aku tekankan di basic, walaupun ini kalau di metode yang di kursus berbayar itu Git dan GitHub itu lebih ke pengembangan yang lebih advance. Tapi tidak masalah, kalian harus belajar itu dari awal. Nah, setelah itu aku juga pakainya Visual Studio Code IDE ya, walaupun sebenarnya kalau kalian untuk menulis coding itu kalian pakai yang namanya Notepad itu aja sudah bisa gitu. Ekstensi saja yang kalian rubah dari TXT menjadi file, ekstensi filenya. Misal kalau buat file HTML, index HTML gitu ya, kalian tinggal rubah itu titik akhirnya itu enggak TXT tapi HTML gitu ya. Kenapa aku pakai Visual Studio Code? Karena ya satu gratis, yang kedua itu powerful banget. Saat ini banyak banget yang developer itu pakai Visual Studio Code. Walaupun ada juga yang masih bertahan di Sublime Text karena ya memang sudah terbiasa di situ. Itu. Oke. Terus yang terakhir itu kita belajar yang namanya Figma. Figma itu apa? UI UX. Nah, gini, ini aku jelasin dulu. Sebenarnya itu sesuatu hal yang berbeda, tapi kalau untuk kalian yang belajar untuk full stack ya, full stack development, itu ya kita wajib yang namanya kita mengetahui skema apa dulu nih yang kita bangun. Dengan adanya Figma itu kalian bisa menggambar dulu desain kalian itu seperti apa. Layaknya kita membuat sebuah rumah lah. Jadi sebelum kita ngoding,
biar kita itu ndak gerambiang. Maksudnya gerambiang itu apa? Biar kita nggak ngawang. Habis ini mau bikin apa ya, habis ini mau bikin apa, bikin elemen apa, bikin section apa. Itu kalian enaknya ya kalian harusnya kalau dilihat dari sini ya kalian belajar mengenai UI UX di Figma. Kalian bisa ndak harus expert dulu, kalian bisa gambar-gambar wireframe dulu, maksudnya gambar mentah dulu. Misal ini navnya kayak gini, nav mobilnya kayak gini, tampilan webnya kayak gini, tampilan tabletnya kayak gini gitu. Jadi kalian nanti komplementer tuh. Dan harusnya ini sesuatu hal yang tidak ada hubungannya dengan ngoding sebenarnya, karena itu sesuatu hal yang berbeda. Tapi kenapa aku masukkan di sini? Karena demi keutuhan materi ini nanti kalian misal nih tahap awal kita mau buat landing page A gitu, kita gambar dulu sebelum kita ngoding. Kalau aku gitu dari pengalamanku ya, dari yang sudah pernah aku alami. Setelah itu baru nanti kita belajar lebih dalam lagi. Dan ya itu tadi, untuk tahap ini aku harap kalian kalau mengikuti di Akademi 7, kalian mengikuti apa yang aku sampaikan itu, biar kalian nanti juga nggak bingung ke depannya gitu. Oke, itu dulu ya untuk sesi kali ini. Ini hanya catatan seorang programmer, dimana ini aku ya juga newbie banget di sini di dunia IT. Motivasiku sebenarnya satu, buat aplikasi, buat penunjang bisnisku pribadi. Kalau semisal toh ini nanti bisa bermanfaat bagi kalian, ya syukur alhamdulillah gitu ya. Nanti juga ada playlist, kalian juga jangan lupa untuk mampir di Akademi 7, di mana di sini semuanya sudah aku properkan lah. Dari dulu yang belum teroptimasi sama sekali, cuma sekarang lebih ke segmen programming ya. Nanti kalian bisa subscribe di sini. Demi ini juga pengembangan dari channel Loyalis 7. Untuk lebih detail nanti kalian bisa mampir di sini. Oke, itu dulu. Thank you. Keep learning by doing. Thank you. Wassalamualaikum.